Harusnya yang paling pinter itu Indonesia. Quran itu sumber dari semua ilmu kok. Contoh sederhana, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil berarti ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at, sama ilmu antropologi. Wa ilal jibali kaifa nusibat, jibal ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, ilmu geologi. Nah, ini ada ilmu baru yang mencakup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadatul fudala wa masyayikhuna al-a'izza, para alim, para kiai, para sesepuh kasepuhan, Fadilatul Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Andes Ali Mufid, Fadilatul Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Romo Kiai Haji Hanif Ismail LC, Romo Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad, dan para sesepuh kesepuhan semuanya yang kita ta'zimkan. Sayyidil Akh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Imam Taufik MAG, Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pak Rektor dengan saya sesungguhnya enggak jauh beda. Beliau sarjana, saya juga sarjana. Bedanya beliau dapat kesarjanaan dari pendidikan akademis, kalau saya sarjananya kan sarungan saja kemana-mana. Beliau profesor, saya juga profesor. Bedanya kalau profesor beliau diraih dari penelitian penemuan, kalau saya profesor protolan pemuda Ansor. Beliau juga punya gelar akademis MAG, kalau saya MSI, masih satu istri. Jajaran Rektorat, hadir Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Haji Muhsin Jamil MAG, Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Haji Abdul Khalik MAG, Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Ahmad Arif Budiman MAG, Senat dan segenap sivitas akademika.
Yuin Wali Songo Semarang yang saya hormati, teristimewa para mahasiswa-mahasiswi UIN Wali Songo Semarang yang saya cintai, yang saya banggakan, Bapak, Ibu, serta para jamaah yang mengakses acara kita hari ini dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah, rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang ditolong, dibimbing oleh Allah untuk selalu berikhtiar maksimal menggapai keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Saya Anwar Zahid mengucapkan Dirgahayu Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang ke-51. Mudah-mudahan makin maju, makin sukses, makin jaya, terus bisa memberikan kontribusi positif untuk bangsa dan negara, terus menebar maslahah, manfaah, barokah untuk seluruh umat manusia. Amin, Allahumma amin. Tadi saya disambut dengan pantun oleh Pak Rektor. Saya juga balas pantun beliau, pergi ke Solo beli duren, makan ketan campur nasi. UIN Wali Songo memang keren, rektornya tampan penuh prestasi. Pak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mufis tadi menyampaikan sindiran kepada kita bahwa katanya jam 9 forum ini sudah ditutup. Memang Pak Kiai, acara dan undangan yang saya terima juga jam 9, dan alhamdulillah saya dinaikkan ke podium ini jam 9 lewat 90 menit waktu Indonesia bagian UIN Wali Songo. Kalau kita lihat tonggak sejarah, Bapak Ibu dan seluruh jamaah, masuknya Islam ke Indonesia ini memang agak telat, terlambat dan ketinggalan dibanding dengan negara-negara lain. Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit di masa Sirno Ilaling Bumi. Padahal abad ke-7 Islam udah merambah ke benua Eropa. Jadi karena masuknya Islam ke Indonesia ini telat, sehingga jadi budaya masyarakat kita, acara apapun itu wajib telat. Kalau bukan telat, bukan Indonesian. Apalagi orang NU, undangan Baksul Masail itu jam 8 pagi, prakteknya habis asar. Jadi semakin telat semakin NU. Ya di samping telat, lambat dan ketinggalan, maka jangan heran kalau Indonesia itu semuanya serba ketinggalan. Ekonomi ketinggalan, konsolidasi ilmu pengetahuan ketinggalan, konsolidasi budaya ketinggalan, teknologi ketinggalan. Nah, kalau nggak ketinggalan ya bukan Indonesia. Ini sesuai dengan fitrah sejarah masuknya Islam di Indonesia. Abad ke-7 Islam udah merambah Eropa. Spanyol, tahu Spanyol ya, Ungaran ke barat. Jadi kalau naik becak mungkin 3,5 tahun nyampe. Negaranya
Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Valencia. Islam mudah masuk ke sana itu abad ke-7, dibawa oleh Tariq bin Ziyad, sampai melahirkan ulama kaliber dunia di bidang disiplin ilmu gramatika, ilmu nahwu, dengan karya yang sangat fenomenal, Alfiyah Ibnu Malik, yang dipelajari di hampir semua pesantren di seluruh Indonesia. Muhammad Ibnu Malik Al-Andalusi, itu orang Spanyol. Islam masuk ke Rusia itu juga abad ke-7. Sa'ad bin Abi Waqqas merintisnya dari Azerbaijan. Mesir dan kawasan Afrika juga sudah dimasuki Islam, yang dibawa oleh Amr bin As ketika mulai beliau ditunjuk Nabi sebagai gubernur. Jadi Islam sudah terkonsolidasi dengan baik di sana. Kalau panjenengan mendengar ada orang baca hadis rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Bukhari itu orang mana? Imam Bukhari itu orang Turkistan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, orang Muslim. Imam Muslim itu orang Naisabur. Madzahibil arba'ah, imam-imam madhab 4, Nu'man bin Thabit Al-Dzauqi al-ma'ruf bil Hanafi, Imam Hanafi itu orang Palestina. Imam Maliki orang Madinah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i orang Ghuzzah. Ahmad bin Hambal, Imam Hambali itu orang Baghdad. Imam Ghazali Persia, Iran. Imam Taufik Jombang. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para wali yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo, yang sebenarnya Wali Songo itu ada beberapa kurun, ada beberapa generasi. Merintis dan mengembangkan Islam di Indonesia melalui wadah yang namanya pondok pesantren. Jadi para wali mengajarkan Islam melalui pondok pesantren, mengajarkan Al-Quran melalui pondok pesantren. Jadi nuzulul Quran fi Indonesia itu melalui pondok pesantren. Makanya kalau ada orang yang bukan alumni pondok pesantren kok dalil qala ta'ala, itu menyalahi fitrah nuzulul Quran fi Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tahu Sunan Ngampel As-Sayyid Maulana Rahmatullah mendirikan pesantren di Ampel Denta. Santrinya dari berbagai macam kultur. Ada putra beliau sendiri, As-Sayyid Makhdum Ibrahim, yang kemudian menjadi Sunan Bonang. Ada santri dari kerajaan Sriwijaya, Ranu Husain. Ada santri dari kerajaan Majapahit, putra kerajaan Majapahit. Ada santri putra ulama kenamaan pada zamannya, Maulana Ishaq, ya, putranya Raden Paku, yang di kemudian hari dikenal dengan Sunan Giri. Bahkan ada santri yang mantan maling, mantan rampok, mantan begal, Raden Syahid Berandal Lokojoyo, yang di kemudian hari menjadi Sunan Kalijogo. Ini bukti ya, berandal itu kalau dipegang sama kiai bisa menjadi wali, berjuluk Sunan Kalijogo. Tapi kalau yang megang orang nggak bener ya, paling-paling jadi Sunan Jogo Kali, ya, tukang mancing atau tukang ngising itu. Para wali, yang dalam hal ini tentu Wali Songo, sukses mengembangkan Islam di Indonesia
yang akhirnya Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia, itu menggunakan strategi yang luar biasa. Di antaranya pertama, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalaupun terpaksa, wajadilhum billati hiya ahsan. Penyebaran Islam kepada masyarakat tanpa gontok-gontokan, tanpa poyok-poyokan, tanpa pertentangan, tanpa kekerasan, tapi dengan santun, dengan kelembutan. Wal yatalattaf, berlemah lembutlah kamu dalam beragama, dalam menjalani kehidupan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Karena jika kamu kering, jika kamu kasar, maka masyarakat justru akan menjauh darimu. Sehingga metode dakwah para wali ini berhasil mengislamkan masyarakat secara luas. Beda dengan penjajah. Belanda menjajah Indonesia itu enggak sebentar, 350 tahun lebih. Bukan cuma menjajah ekonomi, tapi juga menjajah akidah. Belanda juga menyebarkan agama, cuma agama yang ditawarkan oleh Belanda ini enggak payu. Kenapa? Karena Belanda itu kereng, beda dengan wali yang tidak pernah mengerengi. Asak karepku sing ceramah aku kok. Sehingga agamanya Belanda nggak laku. Yang laku agama Islam yang disebarkan oleh para wali. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, karena Islam sadar sepanjang sejarah peradaban manusia, kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Maka kalau ada tindak kekerasan dengan atas nama Islam, itu sama halnya dengan menghina dan melecehkan Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kayak akhir-akhir ini banyak orang yang salah mengartikan jihad. Jihad zaman sekarang itu yang benar malah hidup di jalan Allah, bukan ingin mati dengan dalih membela agama Allah. Jihad zaman sekarang itu hidup di jalan Allah, mempertaruhkan dan mempersembahkan hidup di jalan Allah, bukan niat ingin mati. Ingat ya, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan mati syahid itu ikut berperang melawan orang-orang kafir, terbunuh dalam peperangan, sudah mengerahkan segala kemampuan, berusaha mempertahankan diri secara maksimal, terbunuh. Itu mati syahid, bukan sengaja ingin dibunuh, apalagi menyodorkan dirinya untuk dibunuh. Itu bukan mati syahid, sangit iya gitu. Maka mohon maaf ya, para pelaku bom bunuh diri itu bukan jihad tapi kendat. Islam nggak pernah mengajarkan seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Islam kita ini bukan tatorruf yang ekstrim radikal, bukan irhabi yang liberal, tapi Islam kita itu tawassut, moderat. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin, maka syariat dikembangkan dalam proses adat istiadat. Para jamaah sekalian, adat budaya itu penting, karena sesuatu yang baik kalau nggak sesuai dengan kondisi jadi kacau. Halo, kok pada diem ini, dengerin apa enggak ini? Ayat Al-Quran itu satu pun nggak ada yang salah, nggak ada yang jelek. Karena Al-Quran adalah kebenaran absolut, mutlak kebenarannya. Tapi ketika ada ayat Al-Quran yang dibaca tidak sesuai dengan kondisi, ya jadi kacau. Contoh,
acara mantenan. Ketika mempelai pria sama mempelai wanita udah duduk di singgasana, kemudian MC-nya ngomong, para tamu undangan yang terhormat, kedua mempelai sudah bersanding di singgasana. Kita doakan mudah-mudahan keduanya bisa membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa salah ayat Qur'annya? Enggak. Ini kan yang jadi kacau, ayat pengantar jenazah dibaca di walimatun nikah. Loh, tradisi itu penting, adat budaya itu penting. Mengucapkan salam bagus, baik. Tapi kalau nggak sesuai dengan kondisi ya jadi kacau. Gaya salam aja beda-beda kok. Ya kalau orang sambutan ya kayak Pak Rektor tadi, assalamualaikum. Nanti namu ke rumah intonasinya udah beda, assalamualaikum. Ketemu di jalan sama teman, waalaikum, beda lagi. Kalau santri ketemu kiai sambil membungkukkan badan, assalamualaikum. Pidato ya assalamualaikum. Coba saya ceramah, salam saya gaya penyanyi. Selamat siang semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianggap gendeng aku. Ya kalau di kita ketemu sama kiai dingkluk, assalamualaikum. Tapi di Arab beda. Orang Arab kalau mengucapkan salam sambil mengangkat kedua tangan dengan nada tinggi, assalamualaikum. Ayo coba, ada dosen ketemu rektor, salam gaya Arab, assalamualaikum, yakin gak dijawab? Dosennya mikir, rektornya mikir, ini dosen ini gendeng mulai kapan? Yang kedua, metode yang dipakai oleh para wali itu uswatun hasanah, contoh dan keteladanan yang prima. Jadi bukan sekedar mau'idhah hasanah, tapi uswatun hasanah. Dakwah bil hal, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Jadi bahasa sikap itu lebih mengena, lebih fasih daripada bahasa ucapan. Orang itu dikasih tahu 1000 kali sama dikasih contoh 1 kali itu lebih ampuh dikasih contoh 1 kali. Halo, duh, susah ngadepi wong lambene ditutupi masker, susah. Wes nggak apa-apa wes, anggap aja ngaji no planet Mars. Saya sering sampaikan kritik ya, Indonesia ini terlalu banyak mau'idhah hasanah tapi sangat minim uswatun hasanah. Banyak orang yang berpidato, pinter berpidato tapi nggak pinter dadi contoh. Wakeh wong sing pinter pidato tapi gak pinter dadi contoh. Pinter ceramah tapi nggak pinter jadi uswah. Pandai berorasi tapi nggak pandai beramali. Di Indonesia ini acara apa yang nggak ada mau'idhahnya? Semua acara ada mau'idhahnya. Dan saya jelek-jelek kayak gini udah hampir pernah diundang di semua acara, mulai acara tingkat kecil sampai paling tingkat atas. Maulid Nabi mau'idhah hasanah, peringatan Isra Mi'raj mau'idhah hasanah, menyongsong Ramadan mau'idhah hasanah, nuzulul Quran mau'idhah hasanah, halal bihalal mau'idhah hasanah, pemberangkatan haji mau'idhah hasanah, tahun baru hijriah mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah semua, mulai walimatul khitan mau'idhah hasanah, walimatul nikah mau'idhah hasanah, walimatul hamil mau'idhah hasanah. Saya yang belum pernah diundang itu cuma
mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan, itu yang belum pernah. Di mana-mana mauidhah, tapi asarnya sangat minim, tidak mampu menjadi wasilah turunnya hidayah, nggak mampu membuka kesadaran masyarakat. Kenapa? Ya karena cuman mauidhah, bukan uswah. Kadang ada orang pidato 2 jam menggebu-gebu, berapi-api, pidato nerangno bab ikhlas. Mari para jamaah sekalian kita beramal yang ikhlas. Ayat Qur'an itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tasfidul amalan mulahadatul makhluqat. Kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. 2 jam pidato tentang ikhlas. Selesai pidato mulai gak disangoni karo panitia, gremeng. Makanya saya minta tolong ya, maaf, keikhlasan saya jangan diuji hari ini. Karena ya keikhlasan saya benar-benar belum teruji. Lawang dipidato nih, yuk rukun wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, mulai tukaran karo bojone. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ojo ngrasani, belum beranjak dari tempatnya masih di majelis itu ngrasani kiyaine. La haula wala quwwata illa billah. Nah, beda sama kiai zaman dulu. Kiai zaman dulu itu kalau pidato nggak enak dibanding karo rektor, dekan, dosen ya jauh. Yang biyen niku nek pidato diluk gak enak. Naik ke panggungnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, supados diridani Gusti Allah, monggo nggih nek dalu salat tahajud pun cekap semanten akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mudhun selesai pidatonya. Yang saiki aku ceramah model ngono ya gak disangoni ambek panitia. Pidato cuman kayak gitu. Besok naik podium lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kersane uripe tenang barokah, sing istiqomah leh salat duha nggih pun cekap semanten akhirul kalam. Mau selesai itu ada yang usul, ngapunten yai dawuhen jenengan kala wingi tahajud dereng saged nglampahi, ampun ditambahi rumiyin. Oh ya wis, nek ngono duhane ora sida, ana ceramah ra sida. Tapi asarnya sungguh luar biasa. Karena apa? Setiap kata yang disampaikan, diucapkan, dilakukan, dilaksanakan. Ini sesuai dengan prinsipnya Rasulullah, ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari setiap apapun yang aku perintahkan atas kalian. Nah, kita kan enggak. Sehingga mohon maaf ya, kita itu kaya trik tapi miskin action. Rumangsane wong-wong aku gak iso bahasa ngene-ngene iki. Sembarangan ya. Orang ngaji itu ya kontekstual sesuai audien yang dihadapi. Hari ini kan yang tak hadapi kan beliau-beliau ini. Tadi saya ya menghargai beliau. Lah nek trimo ngono-ngono kae ya. Kita itu kaya teori tapi miskin praktek. Mohon maaf ya. Jadi akhirnya Islam itu hanya label tapi jauh dari esensi. Apalagi kita udah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Masyarakat kita itu kan suka latah, semua diagamakan.
orang kita. Sampai masjid, gereja, pura itu dinamakan rumah ibadah. Peci yang warnanya putih disebut peci haji. Ini kan ekstrim ritual tuh namanya. Baju yang nutup aurat busana muslimah. Itu kan? Sampai di Kediri itu ada tahu takwa. Ya mungkin sampean pengen nyontoh ya bikin tempe iman, onde-onde ikhlas, tahu subhanallah, lumpiah naudzubillah min dzalik. Ya kita ini udah masuk ekstrim ritual. Jadi Islam hanya label tanpa nilai, minim dari nilai. Sehingga sekali lagi kita itu kaya trik tapi miskin action. Mayoritas penduduk Indonesia Islam semua tahu kita punya an-nadzafatu minal iman, tapi actionnya kota terbersih di dunia ini Tokyo, Singapura, Venezuela. Kota terkemproh dan terkoproh 10 besar, alhamdulillah Jakarta masuk. Kita punya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Coba, tapi negara yang paling aman dari kriminal itu Selandia Baru sama Belanda. Berdasarkan data dari Transparansi Internasional, alhamdulillah negara kita termasuk negara terkorup. Entah peringkat berapa, yang jelas masuk wilayah itu. Halo, Allah ya kirim. Konsolidasi budaya, harusnya kita mencontoh betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu kurang lebih 23 tahun mampu merubah 2 kota besar jahiliyah, Makkah dan Madinah, menjadi Maraqidul Hadarah As-Saqafiyah, Center of Civilization. Tak antemi wae engko. Anggitmu rektor tok ta sing iso ngene. Dadi Masya Allah. Loh, saya itu kalau mau sekedar jadi gubernur bisa. Jamaahku akeh, luwe akeh timbangannya jamaah beliau. Foto-foto nyalon enteng apa maneh rektor kecil. Ajur ya wis kok. Ya maaf ya, sejujurnya saya itu merasa bukan kapasitas saya kalau harus ngomong di hadapan para akademisi. Jadi kalau ada kata-kata materi saya kurang mengena, kurang pas, ada yang kurang tepat, itu yang salah yang punya inisiatif ngundang saya. Wong kaya ngene dikongkon ngaji nang kampus, ya sakarepku ngomongnya. Gak diundang mana yang gelek nggon liyane. Liyane sak pirang-pirang sing kepengin ngundang. Menjadi pusat peradaban dunia Makkah dan Madinah. Seluruh orang dari penjuru dunia manapun pengen mendatangi Makkah dan Madinah. Sementara kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam, coba objek turismenya aja bukan Islami. Yang paling terkenal malah candi-candi. Saya pernah ke Hong Kong, itu ketemu orang sana, ditanya, "Where are you from, Mister?" Lerene tak antemi ya. Greget no. Dari mana Bapak? Tak jawab. I am from Indonesia. Saya dari Indonesia. Lu dia dengar Indonesia itu langsung nyeletuk. Indonesia, Borobudur is good. Akhirnya dia cerita Borobudur itu begini. Dia itu paham manakibnya candi Borobudur, itu paham dia. Borobudur itu yang bangun sopo, semene entek piro, borongane piro, apal dia. Nah, saya gengsi, saya orang Islam yang dibanggakan Borobudur. Saya ngomong, but Al-Akbar Moscow is very good. Tak omongi ada yang lebih bagus lagi, Masjid Al-Akbar. Dia penasaran, nanya dia, where Al-Akbar Moscow? Di mana Masjid Al-Akbar itu? Tak jawab, in Surabaya. Dia langsung ngomong, Surabaya, Doli is good.
padahal udah tutup tapi masih lebih terkenal Doli daripada Masjid Al-Akbar. Allah ya karim. Yang ketiga, tidak mari-mari kok ini. Ini durasinya berapa ya? Hah? Iku ngene-ngene nyumbang piro iku? Gak nyumbang ngatur kiai. Strategi yang ketiga, apa yang disebut dengan akulturasi budaya. Jadi budaya tidak dihabisi tapi diislamisasi. Ini jenius lokal, kecerdasan para wali dalam menyelami masyarakat dengan budayanya. Ini budaya, ini agama, ini tradisi, ini islami, ini adat, ini syariat. Tidak dipertentangkan tapi dijodohkan, tidak dipercekcokkan tapi dipadukan dengan koridor yang benar. Budaya mengikuti agama, bukan agama yang mengikuti budaya. Karena apa? Budaya itu ibarat kereta, agama itu relnya. Coba yang benar, rel ngikuti kereta apa kereta yang ngikuti rel? Astagfirullahaladzim, dosen oon ya ditakoni ngene gak iso jawab. Sing bener iku sepur manut rel apa rel manut sepur? Hah? Oh, rel manut sepur jarene. Dadi lek sepure ombo terus rile begar dhewe. Engko nek sepure ciut rile mingkup. Budaya yang mengikuti agama, budaya yang manut agama, dudu agama yang manut budaya. Budaya itu produk manusia, agama produk Allah. Budaya itu peci, kopiah, agama itu sirah. Ayo sing bener, kopiah manut sirah apa sirah manut kopiah? Jawab, sirah manut kopiah jarene. Dadi nek kopiahe gedhe ndasmu mbok tutuki ben bendol. Nek kopiahe cilik ndasmu mbok kempesno. Nganyelke kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi budaya yang ada nggak dihabisi tapi diislamisasi. Kayak masyarakat kita dulu itu suka sesaji. Sesaji itu ya bikin sajen, potong kambing misalnya, asal potong tugel ndase ya wes, gawe tumpeng lengkap, dibawa ke tempat yang disakralkan, dianggap wingit angker, niatnya dipersembahkan untuk Ki Danyang, Nyai Danyang siapa sesembahannya itu. Nah ini nggak diberangus habis sama para wali, rohnya yang dirubah. Potong kambing tetap, tapi diganti yang islami. Masak bikin tumpeng tetap, tapi mantranya diganti dengan doa, dengan zikir, bukan dipersembahkan untuk danyang-danyang siapa ndak. Takarrub nang Allah, makanya diganti selamatan. Ini yang dicontoh siapa? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Islam, masyarakat Arab itu udah punya tradisi tawaf mengelilingi Ka'bah. Cuman orang Arab jahiliyah tawafnya itu telanjang bulat, mudo, tanpa sehelai benang pun yang nempel di tubuhnya. Umpama saiki yang medeni wong. Ya Allah. Yang dibaca ya mantra-mantra apa gitu, yang di tawaf wudo ngubengi Ka'bah, wis karo mbuh maca mantra-mantra apa, niate yo wis nanggone berhala-berhala yang jadi sesembahnya itu ngelilingi Ka'bahnya tetep. Islam datang tawafnya nggak dihabisi, tetep, cuma mantranya diganti zikir, diganti doa, telanjangnya diganti wajib nutup aurat. Gitu loh yang disembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah,
Para wali sadar betul masyarakat kita itu suka kesenian, contoh wayang dulu. Ini udah masyhur cerita kayak gitu. Sehingga wali pun belajar ndalang. Akhirnya bikin pertunjukan wayang yang spektakuler. Nah, syaratnya untuk datang itu ada tiket. Nah, tiketnya apa? Wudhu dan baca syahadat. Loh, ini loh hebatnya dakwah para wali. Nanti ketika memainkan wayang itu lakonnya disisipi ajaran-ajaran agama. Masyarakat kita suka gending, para wali menciptakan gending sehingga terciptalah macam-macam gending semacam ilir-ilir, cublek-cublek, suweng, gundul-gundul, pacul, turi-turi, putih, seluku-seluku, batok. Islam Indonesia itu beda sama Islam Arab sana karena masyarakat kulturnya berbeda. Masyarakat Arab itu mantan Yahudi, mantan Nasrani, sedangkan masyarakat Indonesia mantan Hindu, mantan Buddha, mantan Kelenek. Ya Kelenek itu yang bangsane Nyiblorong, Nyiroro Kidul, Nyiroro Lor, Nyiroro Wetan, Nyiroro Tengah, Nyiroro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, Wala Ali, Wassohbi Ajmain itu ya. Maka gaya dakwah di Indonesia ya beda dengan gaya dakwah di Arab, seperti tadi sudah saya sampaikan. Beda acara aja kadang beda gaya kok. Bapak Ibu tahu upacara? Halo? Upacara gayanya ya seperti itu. Kalau upacara gayanya seperti itu, inspektur upacara sama komandan upacara itu kan sama-sama udah tahu. Misalnya bikin upacara, inspektornya rektor, salah satu komandan upacaranya salah satu mahasiswa. Begitu seluruh peserta upacara udah siap, komandannya lapor, upacara siap dilaksanakan. Nah, ini rektor jawabnya yuk, laksanakan. Padahal udah sama-sama tahu. Ya gayanya harus seperti itu. Jangan jadi inspektor upacara mentang-mentang rektor dilapori sama komandan, lapor upacara siap dilaksanakan. Udah tahu. Dan rektor pun harus mau dibentak sama komandan upacara walaupun cuma mahasiswa. Lapor upacara siap dilaksanakan. Mahasiswa kurang ngajar berani bentak rektor. Lah ini rektornya yang gini. Upacara ya seperti itu gayanya. Tapi ketika mahasiswa sowan ke dalamnya rektor, nggak boleh pakai gaya upacara. Ada mahasiswa sowan ke dalamnya rektor, lapor minta duit, nggak kasih, antemi. Mahasiswa kurang ajar itu namanya. Allah ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah biar nggak lama-lama. Nah, para wali menyebarkan Islam dari apa yang disebut dengan pondok pesantren. Oke, pondok pesantren melahirkan ulama, melahirkan para kiai yang terjun langsung ke masyarakat, mengembangkan Islam dengan menggunakan gaya yang dipakai oleh para wali, yang simpatik, yang menyentuh, pendekatan persuasif, sehingga kiai dulu itu semacam menjadi ikon di tengah-tengah masyarakat. Karena memang ulama itu bukan hanya man lahu ilmun syamil, tapi juga harus arifun bimasalihi man haulah. Bukan cuma kompetensi di bidang ilmu pengetahuan, tapi juga harus bisa menjadi solusi dari problem keumatan, mampu menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka kiai zaman dulu itu semacam menjadi ikon. Masyarakat itu ada masalah apa aja dulu rujukannya ke kiai. Nah sekarang kiai mulai ditinggalkan oleh umat. Kok modelmu kok koyo gak paham ngono tak omongi. Apa omongan saya yang kurang bisa difahami ya? Masyarakat dulu itu urusan apa saja datangnya ke kiai, betul? Anak nakal datang ke kiai. Yai nyuwun dongane yai, anak kulon jenengan suwuk, anak kulon nakale 17 derajat yai, jenengan suwuk yai, anak kulo nyuwun ijazahe, diijazahi karo kiyaine. Anakmu nek turu
difatihai, sebut jenenge, wacake Fatihah, kok iya kana butuh iya kana stain, waca ping 11, nyuwun nang Gusti Allah nakale ben waras, tambahi maca surat Al-Insyirah, Alam Nasrah iku ping 10, sebulke mbon-bonane. Ngono biyen. Yai, bojo kula cerewet Yai. Kula gak kuat ngadepi bojo kula Yai. Serba salah kula Yai. Turu salah, kerja salah, mangan salah, gak mangan salah. Sumpek kula mikir bojo kula Yai, nganti rambut kula putih kabeh. Nganti kopiah kula lodok Yai. Kula nyuwun donga sing kena nggo mbungkem cangkeme wong wedok. Akhirnya karo kiai diijazahi, wis gampang wi wacake summum bukmun umyum. Padahal bungkeman cangkeme kirek. Ya dikai ijazah karo kiai ini. Kiai ngekei ijazah padahal kiai ini lagi bar dicelatu bojone dhewe. Apa-apa ke kiai orang tuh. Yai bojo kula metenge wis meh 10 wulan, tapi kek dereng lairno Yai. Ya, kene jukokno banyu wudune santri tak Fatihane. Donga pendobolan. Biyen apa-apa nang kiai. Yai kula sakit waja lara untu Yai. Kene tak suwuk. Godhong pari godhong waluh ora mari tambah abuh. Apa-apa dulu ke kiai. Yai kula nggak ada hutang kuatah ya ini ki waya ditagih kali tiange. Pripun supados sing nggak ada hutang niku lali mboten nagih. Woi gampang wacake ayat kursi. Ping pinten Yai? Ping 100 gak ambekan. Matek Yai. Ya wis ping sepisan wae. Engko nek wayahe indahu. Man dzalladzi yashfa'u indahu. Waca sing dawa gek bayangke wajahe wonge, lali wonge ora bakal nagih. Kae metu wenteng dicatet. Ketara utange akeh kae. Dulu apa-apa ke kiai. Tapi sekarang kiai udah mulai ditinggalkan kan. Anak nakal nggak moro kiai, psikiater. Sekarang kan gitu. Punya istri hamil tua kok gak lahir-lahir. Nang spesialis SPOG, spesialis ogoh-ogoh. Ya Allah. Nah sekarang gitu, utang numpuk, gak moro kiai saiki, koperasi simpan pinjam. Ya karena masyarakat tahu kiai ini dewi akeh utange. Kiai udah mulai ditinggalkan, kiai wis ora patek payu, maka jangan salahkan kalau kiai jadi pengurus partai politik. Itu kiai cerdas itu. Minimal ya jadi tim sukses, jadi jurkam, malah ono sing alih profesi jadi dubes, dukun besar. Nah, ini musim-musim pandemi ini banyak kiai yang alih profesi jadi dubes, dukun besar. Apalagi masyarakat kita itu punya semboyan kalah rupa menang dupa, kalah suwuk menang umuk, kalah umuk menang suwuk, kalah duit menang wirid, kan gitu toh. Mbah Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pondok pesantren pula dengan metode pendidikannya itu melahirkan tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan, tokoh-tokoh pergerakan nasional, perumus undang-undang, perintis dan peletak dasar negara. Itu mayoritas alumni pondok pesantren, jangan salah. Banyak ulama-ulama yang menjadi pahlawan nasional. Kita tahu kok Pangeran Diponegoro hafidhil Quran, kiai, ada Kiai Mojo, ada Kiai Sentot Alibasya Prawirodirjo, ada Kiai Hasanuddin, ada Tengku Umar bersama istrinya Cut Nyakdin dan Cut Mutia. Ini ono Cut Anyaran saja nih, tapi rasido Cut Keke, Cut Tari, Cut Meriska. Apal anak buah kabeh.
Loh, saya itu udah mulai dulu sebenarnya mau dideketi sama kalangan artis-artis, tapi saya nggak pernah mau. Saya nggak mau, izin Pak Rektor. Saya mulai dulu itu udah banyak mau dikontrak sama TV-TV nasional, tapi saya mulai dulu nggak mau. Saya lebih suka, ya saya lebih suka ke Great Road, saya lebih suka ke kampung-kampung, itu lebih nikmat menurut saya. Ya dulu mulai viral-viralnya Kulhuaile, hampir semua televisi nasional itu ngubungin saya, tapi saya ya nggak tertarik. Alhamdulillah sampai hari ini saya nggak tertarik, dan saya nggak pernah mau kalau disuruh live di TV nasional, nggak pernah mau. Rektor ya kesenengan terkenal. Enakan kayak gini ya, nyantai-nyantai. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, coba Panglima Besar Jenderal Sudirman itu kepala madrasah diniyah. Loh iya, kalau kita napak tilas perjalanan beliau itu luar biasa. Beliau itu istiqomah puasa Senin Kamis. Beliau itu daimul wudu, nggak pernah batal wudu. Sehingga di tempat-tempat rest area, kalau sekarang peristirahatan beliau selama gerilya itu selalu ditemukan gerabah tempat air untuk wudu, padasan itu. Dan beliau selalu sholat di awal waktu dan berjamaah. Itu cikal bakal TNI, Polri, itu santri. Pejuang-pejuang negeri ini santri. Makanya ya pas kalau diperingati Hari Santri Nasional. Kenapa Hari Santri kok bukan Hari Kiai? Ya karena Kiai jumlahnya lebih sedikit daripada santri. Kalau Kiai pasti pernah jadi santri, kalau Kiai pasti berjiwa santri, tapi tidak semua santri bisa jadi Kiai. Maka peringatannya Hari Santri bukan Hari Kiai. Ada Hari Buruh tapi nggak ada Hari Majikan. Ada Hari Ibu, nggak ada Hari Bapak. Maka ibu-ibu kalau hamil itu boleh ambil cuti kerja, ambil cuti hamil, tapi bapak-bapak nggak boleh minta cuti menghamili. Pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan melahirkan sekolah dalam semua jenjang, mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, sekolah sampai universitas. Jadi universitas itu putune pondok pesantren. Nek universitas putune pondok pesantren berarti rektor putune kiai. Mulane macam-macam karo kiai. Sekolah zaman Belanda itu kan cuman sekolah miliknya Belanda. Itu pun yang boleh sekolah minimal anak wedono. Wedono itu jabatan di bawah bupati, di atas camat. Jadi membawai 4 sampai 5 kecamatan. Anaknya camat gak entuk sekolah nih, gone sekolahane londo. Minimal anak wedono. Cuman kalangan bangsawan, kalangan ningrat saja yang boleh sekolah. Yang lain ya ke pesantren. Yang lain pendidikannya ya ke pesantren. Sehingga ketika Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro dimintai saran oleh Presiden Soekarno, apa saran panjenengan untuk negeri ini, untuk anak bangsa? Saran beliau, mohon Pak Presiden Paduka yang mulia yang terhormat, jangan pernah menomorduakan pondok pesantren, madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah agama, apalagi menganaktirikan. Kenapa? Karena pondok pesantren, sekolah-sekolah agamalah yang melahirkan kemerdekaan dan mencerdaskan bangsa. Maka kalau ada pejabat kok meremehkan pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, mesti kualat. Ben krungu wonge ya wis. Sehingga sejarawan terkemuka Asia Mansur Suryanegara itu sampai mengatakan, andaikan nggak ada kiai, pondok-pondok pesantren dan santri, mungkin sampai hari ini Indonesia belum merdeka. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, kemudian 1 jam Esan. Apa warisan yang harus kita lestarikan? 1, apa yang disebut dengan rijalul ummah.
community leader. Masya Allah. Emotional question. Jadi bukan hanya tak gasai tenan kok wong-wong kok. Bukan hanya intellectual leader tapi juga community leader. Astagfirullahaladzim. Mimpin umat, mimpin masyarakat. Maka para wali menggunakan metode cahangon itu yang kemudian diejawantahkan menjadi ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ngemong masyarakat itu nggak gampang. Gampang ngemong mahasiswa-mahasiswi. Bener. Ngomong masyarakat itu nggak gampang, sehingga kiai dan kiai itu gayanya bisa berbeda. Kiai yang di desa, di kampung-kampung dengan kiai yang di kota itu gayanya kadang berbeda. Kenapa? Karena masyarakat yang dihadapi berbeda. Nah, kalau kiai di desa paling menghadapi masyarakat pertanyaannya, yai zakate gabah pinten, iwak niku dizakati napa mboten, gaji niku dizakati napa mboten yai. Pertanyaannya paling pertanyaan seperti itu. Tapi kalau masyarakat kota kan pertanyaannya lebih modern. Yai, bagaimana hukumnya nikah lewat internet? Ya, ini jawab nggak apa-apa, boleh. Tapi karena nikahnya lewat internet, nanti jimaknya juga lewat internet gitu. Caranya gimana Yai? Ya download. Loh, kiai ku lek ditanya genah jawabannya yang genah. Tapi lek pertanyaannya nganyel ke kiai luweh nganyel ke meneh. Itu loh. Ada yang nanya, Yai katanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Iya. Nah, sekarang udah ditiup belum? Ya, belum. Itu tugasnya Israfil itu sekarang apa? Lo kan gregetno toh. Lah nganggur Israfil. Akhirnya kiai ini jawab, tugasnya Israfil itu saiki ngresiki trompete. Nah, karena kalau nggak dibersihin kan itu bisa karaten. Lah nek teyengen pas waya kiamat disebul muni seperapat. Kacau. Nah, karena masyarakat yang dihadapi berbeda, maka gaya kiai itu juga berbeda. Dan kiai harus bisa ngemong, ngerti kondisinya umat. Ini kan ada cerita ya. Ada seorang perempuan agamanya Islam. Suaminya laki-laki non muslim. Ini si perempuan ini rajin ikut ya tibaan, manakipan, yasinan, ikut ngaji. Memang ya melu muslimatan, melu yasinan, tibaan, manakipan, rajin banget. Termasuk jamaahnya seorang kiai. Nah, satu ketika suaminya yang non muslim itu mati. Akhirnya ini si perempuan datang ke kiai, Yai nyuwun tulung, bojo kula mati jenengan sholati Yai. Nah, kiai ini bingung toh. Lah iki ora Islam kok dikongkon nyolati. Kiai ini meneng Yai lek jenengan mboten purun nyolati, kula pun mboten purun derek ngaji, kula pun prei, mboten yasinan, mboten manakipan, mboten tibaan, pun kula medal saking Islam. Nah, maka kiai harus bijaksana. Blaen niki lek sampai murtad, lek sampai metu toko Islam blaen. Akhirnya kiai ini, ya wis ora apa-apa. Ya wis ora apa-apa. Ngono lan jawab, Yai purun nggih. Iya. Akhirnya diparani karo kiai ini. Lah leh nyolati niku nganggo strategi. Arep salat ya ora usah wudu. Lah takbir ping 4 ya ora niat salat, ming tangane diangkat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa salah itu maca takbir karo ngangkat tangan? Lah mayite ora dideleh ning ngarepe, ning dideleh ning mburine. Dadi mayite niku dideleh nang mburine, dekne nang ngarepe Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus gobek-gobek ngono. Lah istrinya tahu, akhirnya protes sama kiainya. Yai sak ngertos kula nyolati mayit niku mayite ten ngajeng, lah bojo kula kok didelek nang gurine jenengan. Ya ini lek jawab bijaksana ngene ya, sing mayit disolati dileh nang ngarepe kuwi mayit Islam,
Didelekno ngarepe, dekne wis roh dalane swarga, dadi iso mlaku dhewe. Lah mergo bojomu ora Islam, mula tak delek nang mburiku, aku kudu dadi penunjuk jalan kanggo bojomu. Kiai kudu iso ngene iki. Sing larang kan ngene iki to, Pak. Ana wong Islam sugih ning rodok bodho. Sugih ning rodok bodho. Menjelang Idul Adha, dekne kepengin korban. Soalnya pireng wayahe Jumatan iki khotibe nerangne. Ngadepi masyarakat sing awam kan. Para bapak, para jamaah sekedap melih niki badhe mlebet Idul Adha dipun syariataken nyembelih korban. Soalnya tiang sing nyembelih korban niku benjing mlebet swarga nunggang kendaraan korbane. Apa ya ana dalile model ngono kuwi. Kan yo gampangne masyarakat ben semangat korban. Ngono. Yen wedhus cukup kanggo wong siji, soalnya wedhus kuwi cilik meng kuat ditumpaki wong siji. Mergo wedhus kuwi cilik meng kuat ditunggangi wong siji. Tapi nek sapi kena kanggo wong pitu, soalnya sapi niku gedhe, kuat ditumpaki wong pitu. Akhirnya mulai omong-omongan karo bojone, Bune, aku mau krungu ana kiyaine khotbah dikongkon korban, sok mlebu swarga nyembelih, mlebu swarga numpak kewan sing disembelih nggo korban. Aku kok kepingin korban ben mlebu swarga ora repot-repot, sok numpak. Ngono, Grab. Rencana arep nyembelih sapi, bareng dihitung-hitung keluargane jumlahe 8. Akhirnya sowan nggone kiai. Yai, kula niki badhe korban nyembelih sapi. Nah, sapi setunggal niku kenging damel tiang 8 napa mboten, Yai? Nah, sing ditangleti pas kiai kereng. Ora oleh. Sapi yo mung cukup kanggo wong 7. Ora entuk. Ora sah. Balik purik malahan. Timbangane ora oleh ya ora sida korban. Akhirnya ganti mara nggone kiai sijine. Lah kiai sijine niki cerdas, pinter ngemong masyarakat. Yai kula benjing Idul Adha niki badhe nyembelih sapi damel korban. Ning keluarga kula niku jumlahe 8, Yai. Niki sapi setunggal kenging damel tiang 8 niku saged napa mboten, Yai? Oh, entuk ora apa-apa. Nah, kiai cerdas. Kiai ini kan mikir. Wis oleh wae. Timbangane ora korban ya man daginge ora entuk engko. Ya wis ora apa-apa. Angsal ya nggih. Yo entuk ora apa-apa. Ning aku takon ya. Jumlahe keluargamu rak 8. Anakmu sing paling cilik kuwi umur pira? Anak kula sing paling alit iku umur 3 tahun, Yai. Lho nek anakmu sing paling cilik umur 3 tahun, apa ya iso munggah sapi dhewe? Engko lek arep munggah sapi piye anakmu? Wonge sik mbantah, kuwi gampang, Yai, mangke kula junjung kula unggahke. Lho kok mbok junjung piye wong nang kono ki wong uyel-uyelan desek-desekan kok mencelat anakmu kok. Lajeng pripun, Yai? Ya anakmu ben iso numpak sapi kudu mbok kei bancik. Bancike napa, Yai? Wedhus. Ngono. Berarti sapi siji, wedhuse siji, nggo bancik anakmu sing cilik kuwi. Akhirnya mulai ngomong-ngomongan karo bojone, alhamdulillah Bune, entuk sapi siji kanggo wong 8. Ning mergo anake dhewe sing paling cilik ki umure sing 3 tahun, dikongkon kekeki bancik wedhus siji. Lah sing wedok malah mikir, "He Pakne, lha iku nek jumlahe 8 sing 7 numpak sapi. Anake dhewe sing siji numpak wedhus, engko nek mluwayu dhewe gek wong uyel-uyelan, engko menggok ilang golekane angel lah. Ora iso bareng mlebu swargane Pakne." Lah akhire iku malah subhanallah sing disembelih ge korban ora mung sapi siji wedhus siji. Dadi yo mbelih sapi sing gedhe, terus wedhuse ki ana sing paling gedhe, rondok gedhe, cilik. Dadi akhirnya sapi siji wedhus 5. Karepe anake iki lek arep numpak sapi ku ben ana bancikane celingkrik. Iki dosen ra iso mikir ngene iki. Nah, jadi sajane aku ku wis layak oleh gelar profesor iki wis layak. Sangkingane aku moh ngono.
Kayak apa pengakuannya menungso, kayak apa ora penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga maaf ya, ada iya mumpung gelem iki aku. Ada kiai sampai ditinggal umat. Kenapa? Karena kiainya nggak ngerti kondisi umat, ngerti ini karo pejabat, bupati, gubernur, menteri. Kiai cekelane ora kitab tapi proposal. Lah ini umat mesti suudzon. Para pejabat apa nek gak duit, apalagi masyarakat kita. Gelem milih nek dikai duit tok. Nggih napa nggih? Woi. Ya Allah, kalau ada pilihan-pilihan itu, pil-pilan itu loh. Masyarakat kita itu gelem milih nek dikai duit. Sok milih siapa, Mas? Pokoknya yo endi sing gelem berjuang, beras, baju dan uang. Oke, prinsipnya itu NPWP, nomor piro wani piro. Lho bukan rahasia toh. Sholawat nariyah itu kalah sama sholawat rupiah kok. Coba, ada 2 calon lurah, ada 2 calon kepala desa. Ayo, yang satu sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman. Sing siji wis gak usah sholawat nariyah, langsung 100.000-an. Kira-kira sing dadi nariyah apa 100.000? Nariyah apa rupiah? Allah ya karim. Nah ini masya Allah. Ini merusak demokrasi. Lah gimana? Calon sing pengen dadi ya bagi-bagi duit, karena dia pengen dipilih bagi-bagi duit. Sementara rakyat mau milih kalau dikasih duit. Allah ya karim. Nah, katanya demokrasi itu suara Tuhan, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi ketika rakyat memberikan suara dengan cara yang tidak diridhoi oleh Tuhan, apakah suara rakyat masih suara Tuhan? Ini pertanyaan besar, bentuknya kayak kuping bendol. Dene wong. Nah, udah, ini yang pertama. Yang kedua, apa yang disebut dengan rijaluddin, spiritual leader. Ayo ngomong spiritual question. Jadi harus punya daya spirit. Kalau Uwin Wali Songo Semarang ini pengen bisa menjawab tantangan zaman, melampaui zamannya, seperti tadi cita-citanya Pak Rektor tadi, harus mempunyai hayatun ruhaniyah. Bukan hanya imanensi tapi trendensi. Ini dosa nih lo orang ngerti. Maaf ya, banyak orang sukses jadi tokoh hebat bukan karena sekolah, bukan karena pendidikan akademik, tapi karena hayatun ruhaniyah yang saya sebut dengan tendensi tadi. Tak baleni. Banyak orang jadi tokoh hebat bukan karena sekolahnya, tapi karena hayatun ruhaniyah yang disebut dengan al-hikmah wal barokah. Saya aku takon, hikmah barokah itu wilayahnya hati apa wilayahnya otak? Wilayahnya hati apa wilayahnya otak? Hati. Otak memproduk ilmu pengetahuan, outputnya orang-orang pinter. Hati memproduk hidayah, hikmah, barokah, outputnya orang-orang benar. Nah kalau bisa jadi orang itu ya pinter, ya bener, ya bener, ya pinter. Maka laisa kullu pinterin beneran, walaisa kullu benerin pinteran. Tidak semua orang pinter itu bener, tidak semua orang bener itu pinter. Ada orang pinter tapi nggak bener, ada orang bener tapi nggak pinter. Kalau bisa jadi orang itu ya pinter, ya bener, ya bener, ya pinter. Tapi andaikan milih salah satu, daripada jadi orang pinter nggak bener, mending jadi orang bener meskipun nggak pinter. Kenapa? Karena meminterkan orang bener itu jauh lebih mudah daripada membenerkan orang pinter. Orang kalau pinter itu susah dibenerkan, karena orang pinter itu punya thariqah sendiri, namanya thariqah ngeyeliyah.
Lebih gampang benerne mahasiswa daripada benerne rektor. Karena rektor itu punya argumentasi sendiri, punya disertasi sendiri, angel dikandani. Tapi lek karo kiai gak manut ya kualat kok. Ya padha kiai ini tapi levelnya kan beda gitu. Angel kok. Iki aja pandemi ora iso ngundang aku kae. Sehingga maaf ya, maaf banget, maaf. Ya Allah. Banyak fakultas pendidikan, tapi nggak ada fakultas kesabaran, betul? Anakmu kuyanya di mana? Fakultas kesabaran. Banyak fakultas ekonomi, tapi nggak ada fakultas ketenteraman. Banyak fakultas dakwah, tapi nggak ada fakultas keikhlasan. Lu banyak fakultas teknik, tapi nggak ada fakultas takwa. Banyak fakultas hukum, tapi nggak ada fakultas kejujuran. Sehingga jangan heran kalau ada pakar hukum yang terlibat kasus hukum, bahkan kadang jadi maklar hukum, akhirnya masuk hukuman. Oi. Nah, udah ya. Dari Rijaluddin, ya, spiritual leader, ini pula yang melahirkan barokah, sehingga orang itu boleh sama di dalam dakwah tapi berbeda dalam ijabah, sama di dalam mau'idhah tapi beda dalam inabah, sama di dalam ilmiah tapi beda di dalam manfaah, dongone iso padha tapi mandine beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama-sama air tapi harganya bisa berbeda. Aku minta contoh air itu karena aku nyindir, aku di sini dikasih air tapi nggak ada gelasnya, cuma kayak gini, jadi saya minum disuruh ngokop. Makanya tak kayak contoh, wes gak usah telat, wes meh merampung. Apa ben suwi sama-sama ngajinya tapi bisa beda pemahamannya. Itu loh, sama-sama doanya bisa beda ampuhnya. Podo-podo ngajine ning fahame beda-beda. Yang ada di forum ini saja loh, ngajinya sama tapi fahamnya bisa berbeda. Ada yang dari tadi metenteng ngingeti aku, ngrungokne aku, ning ora paham. Ada yang di belakang sana kelihatannya tola-tole, nggak merhatekno, tapi ya blas ora mudeng. Sama-sama jilbabannya, tapi bisa berbeda kesolehannya. Orang baca Quran saja ada yang angen-angen sak maknane, ada yang angen-angen sak mangane. Ya ketoke, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi atine batin, nangen-nangen. Iki engko soto apa rawon sing metu. Lho sama-sama tembang ilir-ilir. Kalau yang menembangkan itu Sunan Kalijogo mampu mengislamkan banyak orang. Tapi lek sing nembangke grup hadroh kae tergantung tanggapane piro. Udah yang terakhir. Wes kok. Ya gak oleh suwe-suwe. Nah, yang terakhir ini
wilayah penjenengan. Rijalul fikr, intellectual leader, intellectual quotient. Jadi sumbernya apa? Al-Quran. Al-Quran itu kalau nggak salah 869 ayatnya berbicara tentang ilmu pengetahuan. Yang punya Al-Quran umat Islam, dan Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Harusnya yang paling pinter itu Indonesia. Quran itu sumber dari semua ilmu kok. Contoh sederhana, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil berarti ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at, sama ilmu antropologi. Wa ilal jibali kaifa nusibat, jibal ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, ilmu geologi. Nah ini ada ilmu baru yang mencakup semuanya, namanya Googleologi. Kayak orang santri sekarang itu kitabnya bukan full Quran, tapi Fathul, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter. Ya, guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Sembuh. Harusnya yang pinter itu orang Indonesia. Tapi kenapa kok kalah jauh sama Jepang? Padahal Jepang itu punya kitab suci namanya Nihingi Yingiski sama Nahonja. Ya kita awur, rektor irang-irang ngerti. Rektor irang-irang ngerti apa maneh ngono-ngono kae. Kitab sucinya orang Jepang itu tidak ada satupun yang bicara tentang ilmu pengetahuan. Tapi kenapa orangnya kok pinter-pinter? Toyota Jepang, Kawasaki Jepang, Corolla Jepang, Honda Jepang, gudeg Jogja, soto Lamongan, jenang Kudus, pecel Madiun, lumpia Semarang. Jadi ummatan badokan lillahi ta'ala. Makanya sampai ada istilah fi kulli makan. Kita itu kan gitu, oleh badokan juara. Fi kulli makan, kullu syai'in qalu. Wa idza pedo'alam berqalu, wa idza pedo' onde-onde qalu, wa idza pedo' kerupuk qalu. Ya Allah, strata pendidikan kita itu jauh. Kalau nggak salah kita itu masih peringkat 100 ke bawah, ke atas apa ke bawah namanya, 112 apa 111 gitu loh. S3 doktor kita itu terendah. Kita baru keren itu kalau disandingkan dengan Myanmar, dengan Filipina. Ya, menurut informasi dari UNDP, United Nations Development Program, yang dilaporkan ke HDI, Human Development Index. Weh ra ngerti aja mantuk-mantuk tak gasak ya kok. Aku mau diundang rene maneh. Apa? Lho dikira terus kiai nggak ngerti ngono-ngono iku lho. Kiai mbok bandingno karo dosen yo kecil. Apa dosen? Makanya ini ada adik saya di sini, Fitri ini ikut di sini, udah tak tawarin. Kamu tuh ngapain? Ngejar-ngejar jadi ASN, jadi PNS. Udah di rumah aja, bantu pondok. Gajimu piro? Tak dobeli papat. Udah tak bilangin kayak gitu. Dosen nih omongannya sak dus, bayarannya sak sen. Mangkel ya wis kok. Cuman saya ini tadi juga sempat gimana, begitu saya datang banyak mobil yang berplat merah. Aku nanya ke adikku ini kok akeh mobil plat merah ya? Pejabat-pejabat utama itu
oleh kendaraan dinas. Masya Allah, dekan nih oleh kendaraan dinas. Kiai gak dipikir blas sampai pemerintah. Loh, padahal jasanya besar mana? Kiai sama dekan itu jasanya besar mana? Pemerintah harusnya mikir. Wong kelas dekan aja dikasih mobil dinas, kiai nggak ada yang diperhatikan sampai segitu-gitunya. Teklek dinas ket biyen. Anyel aku ngene. Mangkel aku iki. Bener aku ini mangkel aku. Iri betul aku. Belum pernah terjadi kok kiai dikasih kendaraan dinas padahal jasanya. Sing dandani moralitas masyarakat itu sapa? Yang menekan angka kriminalitas itu sesungguhnya siapa? Yang membimbing moral masyarakat, kiai. Ngono lho. Makanya kiai mestinya gajinya harus jauh lebih tinggi daripada rektor. Gak dipikir noblas karo pemerintah. Nah, yang paling kaya dokter itu ternyata Israel. Israel itu negara gen maker. Makanya Amerika Serikat itu nggak pernah berani sama Israel. Pos-pos kekuasaan Amerika itu udah dikuasai sama Israel. Setiap 1 juta penduduk Israel itu kurang lebih 12.600-nya itu dokter S3. Coba. Jepang dari setiap 1 juta penduduknya kurang lebih 7.000 dokternya. Amerika 6.000 sekian, Jerman 5.000 sekian. Loh, India itu kelihatannya hobinya cuma nyanyi. Loh, India kan nyanyi tuh. Rabi nyanyi, pegatan nyanyi, mangan nyanyi, ngising nyanyi. India lahir sampai mati nyanyi. Itu sing oleh barokah India ya Norman Kamaru itu cuma cahaya. Loh ya toh. Allah ya karim. Itu setiap 1 juta penduduknya dokternya 3.600 loh India itu. Kecuali Pakistan 300-an per 1 juta penduduknya. Nah kita Indonesia dari 1 juta penduduk S3-nya itu kurang lebih 62. Mek swidak loro, itu pun sing separo tuku, Pak. Dokter nek tuku, aku yo iso. Nek bagiku gak penting ngono. Dukun sak pirang-pirang di kita. Allah ya karim. Jadi ya ini tantangan buat kita. Harusnya kita itu berikra dan berbismi rabbik. Kelemahan dari pendidikan modern itu kebanyakan ikra, kurang bismi rabbik. Sedangkan pendidikan pesantren itu terlalu banyak bismi rabbik tapi kurang ikra. Nah, bagaimana ikra yang bismi rabbik, bismi rabbik yang ikra? Insya Allah kalau dia Natalis yang ke-52 saya diundang lagi, saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Masih kurang? Iya, tahun depan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita akhiri dengan doa sederhana, mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita bersama. UIN Wali Songo Semarang benar-benar maslahah manfaah barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Bijahin Nabi rahmah syafi'al ummah wa binati du'al qabul ijabati sul husulil amali wal ma'mul. Sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man nawaina wa ala man nawabi salafun salihan majrakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
سلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم اجعل هذا المقعد بقعة اللهم اجعل هذه البقعة بقعة نافعة مباركة استقامة إلى يوم القيامة. واجعل هذه المؤسسة UIN Wali Songo Semarang معمورة بعبادك الصالحين ومعمورة بعبادك المؤمنين ومعمورة بعبادك المخلصين ومعمورة بعبادك المتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala salah dan khilaf mohon maaf. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.